Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri Farhan Dwi Fahmi dan teman-teman saya yaitu Elga Viko Natasa dan Diana Maulida Hafsari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Next. Oke, yang pertama yaitu adalah rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Rasio likuiditas dapat didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dikenal juga sebagai rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kapabilitas perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Next. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas. Yang pertama yaitu mengukur kekuatan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua, mengetahui kapasitas perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar. Yang ketiga, mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset sangat lancar. Yang keempat, menaksir skala uang kas perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Yang kelima, perencanaan finansial di masa depan, terutama yang berhubungan dengan perencanaan kas dan kewajiban jangka pendek. Dan yang terakhir yaitu mengetahui keadaan dan posisi likuiditas perusahaan masing-masing periode dengan membandingkannya. Next. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis dari rasio likuiditas. Yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang ada. Rasio lancar menggambarkan jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki dibandingkan dengan total kewajiban lancar. Yang kedua, yaitu rasio sangat lancar atau quick ratio atau asset tax ratio. Skala likuiditas perusahaan yang lebih teliti terdapat pada rasio yang disebut rasio sangat lancar, di mana persediaan dan persekot biaya dikeluarkan dari total aktiva lancar dan hanya menyisakan aktiva lancar yang liquid saja yang kemudian dibagi dengan kewajiban lancar. Yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio, yaitu merupakan perbandingan dari kas yang ada di perusahaan dan di bank dengan total hutang lancar, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan uang kas dan surat berharga yang murah diperdagangkan yang tersedia di dalam perusahaan. Next. Nah, ini adalah contoh soal. Contoh soal dari current ratio. Diketahui nilai aset lancar pada laporan keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebesar Rp16.624.925 dan nilai total liabilitas jangka pendek sebesar Rp6.556.359. Diketahui total aset lancar yaitu Rp16.624.925 dan total liabilitas jangka pendek yaitu Rp6.556.359. Nah, jawabannya yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar, yaitu Rp16.624.925 dibagi dengan Rp6.556.359 sama dengan 2,5. Next. Oke, sekarang untuk contoh soal dari quick ratio. Perusahaan ABC memiliki transaksi berikut dalam laporan keuangannya untuk periode yang berakhir 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Diketahui total aktiva lancar yaitu Rp290 juta dan total kewajiban lancar yaitu Rp320 juta serta persediaan yaitu Rp70 juta. Jawab. Rasio cepat sama dengan yaitu aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan kewajiban lancar, yaitu Rp290 juta dikurang Rp70 juta dibagi Rp320 juta sama dengan 0,69 atau 69%. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal cash ratio. Perusahaan ABC menampilkan data sebagai berikut. Kas
yaitu 55 juta, setara kas 30 juta, properti dan peralatan 70 juta, utang usaha 20 juta, serta utang jangka pendek 30 juta. Jawab. Rasio kas yaitu sama dengan kas dan setara kas dibagi kewajiban lancar, yaitu 85 juta dibagi 50 juta sama dengan 1,70. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Next. Apa itu rasio solvabilitas? Rasio solvabilitas adalah ukuran kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang-utangnya dalam jangka panjang, baik melalui sumber daya internal maupun eksternal. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko keuangan dan memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. Next. Lalu ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, membantu investor untuk melihat bagaimana kondisi keuangan dari suatu perusahaan dan kemampuan potensi perusahaan di masa yang mendatang, dan memberikan gambaran bagaimana kemampuan perusahaan dalam membayar utang yang mereka miliki berdasarkan aset dan modal yang mereka miliki. Next. Jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama itu ada debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Debt to equity ratio menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang dengan modal yang mereka miliki. Idealnya, utang perusahaan tidak melebihi modal yang mereka miliki. Oleh sebab itu, semakin kecil utang dibanding modal, maka semakin baik untuk perusahaan. Dengan rumus, debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi modal dikali 100%. Dengan menggunakan rumus debt to equity, kita bisa melihat apakah perusahaan mampu membayar utang dengan modal yang mereka miliki. Yang kedua, ada debt ratio atau rasio utang. Rasio ini juga dikenal dengan sebutan debt to asset atau bisa disebut juga sebagai debt ratio. Rasio ini berguna untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan total aset atau total aktiva untuk menutupi utang yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila angka rasio semakin kecil, maka semakin baik pula untuk disukai oleh kreditor dan investor. Dengan rumus, debt ratio sama dengan total utang dibagi total aset dikali 100%. Dan yang ketiga ada times interest earned ratio. Rasio ini sering disebut juga sebagai interest coverage ratio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga pada masa mendatang. Semakin besar hasil nilai ini, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dari utang mereka. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai rasio ini rendah, maka kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang mereka akan semakin rendah pula. Dengan rumus, laba sebelum pembayaran pajak dan bunga dibagi beban bunga dikali 100%. Next. Yang pertama ada contoh soal debt equity ratio. Ramayana pada tahun 2022 dengan total utang sebesar Rp1.480.863 dan ekuitas perusahaan yang mencapai Rp4.168.930 untuk menghitung rasio utang terhadap ekuitas Ramayana. Jawab. Dengan rumus yang tadi, debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi modal dikali 100%. Berarti Rp1.480.863 dibagi Rp4.168.930 dikali 100%, hasilnya 0,36 dikali 100%, hasilnya 36%. Dari hasil perhitungan di atas, rasio utang terhadap ekuitas Ramayana pada tahun 2022 adalah 36%. Next. Yang kedua, ada contoh dari rasio total utang atau debt ratio. Perusahaan A sedang mempertimbangkan menambah ruangan di sebelah belakang gedung dengan tujuan bisa digunakan menyimpan stok lebih banyak. Perusahaan pun bertanya ke bagian akuntan mengenai kemungkinan memuat utang baru.
Pihak bank kemudian meminta informasi saldo perusahaan dengan tujuan untuk mengevaluasi tingkat utang secara keseluruhan. Pihak bank menemukan bahwa perusahaan A memiliki total aset senilai 1 miliar rupiah dan total kewajiban sebesar 250 juta. Dijawab, rasio utang atau debt ratio perusahaan A dapat dihitung sebagai berikut. Debt ratio sama dengan 250 juta dibagi 1 miliar sama dengan 0,25. Dari hasil perhitungan tersebut, rasio utang perusahaan A adalah 0,25 atau 25%. Next. Yang ketiga, contoh soal dari time interest. Perusahaan A memiliki laba sebelum pajak dan bunga sebesar 250 juta dengan beban bunga sebesar 50 juta. Berapa laba sebelum pajak dan bunga dari perusahaan A? Dihitung dengan rumus time interest sama dengan 250 juta dibagi 50 juta sama dengan 5. Dari hasil perhitungan tadi, time interest rasio perusahaan A itu ya 5 kali, itu artinya pendapatan atau laba operasi perusahaan A 5 kali lebih besar dibanding biaya beban bunga tahunan. Artinya, perusahaan A ini memiliki kemampuan membayar biaya bunga tambahan. Bisnis perusahaan A tak begitu beresiko sehingga pihak perbankan semestinya bisa memberikan utang. Yang ketiga itu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah ukuran efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya operasionalnya. Ada beberapa jenis rasio aktivitas yang umum digunakan, seperti rasio pergantian persediaan, rasio pergantian piutang, dan rasio pergantian aset tetap. Contohnya, rasio pergantian persediaan mengukur seberapa sering persediaan perusahaan dijual dan diganti selama periode tertentu. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam mengelola persediaannya. Namun, jika rasio ini terlalu tinggi, mungkin menunjukkan bahwa perusahaan kekurangan persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, tujuan utama dari pengukuran rasio aktivitas adalah untuk membantu manajemen dalam memahami efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya operasionalnya. Dengan mengetahui rasio aktivitas, manajemen dapat menentukan apakah perusahaan sudah menggunakan sumber dayanya dengan efisien atau masih ada ruang untuk meningkatannya. Selanjutnya itu ada manfaatnya. Manfaat lain dari rasio aktivitas adalah sebagai alat untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing di industri yang sama. Dengan membandingkan rasio aktivitas antara perusahaan, manajemen dapat mengetahui apakah perusahaan sudah berada di posisi yang kompetitif atau masih harus meningkatkan efisiennya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis rasio aktivitas. Yang pertama itu ada rasio perputaran total aset, adalah rasio perputaran total aset gunanya untuk menghitung aktivitas aset dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui asetnya. Rumus rasio aktivitas ini adalah penjualan bersih atau HPP dibagi dengan total aset rata-rata. Yang kedua ada rasio perputaran aset. Rasio perputaran aset tetap adalah rasio yang menunjukkan cara suatu perusahaan memanfaatkan aset tetapnya. Rasio ini bisa dikatakan rasio untuk mengukur efisiensi dan produktivitas aset tetap dalam menghasilkan pendapatan. Rumus perputaran aktiva tetap adalah penjualan dibagi rata-rata aset tetap. Yang ketiga ada rasio siklus konversi kas. Rasio siklus konversi kas adalah jumlah hari yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Istilah lain dari rasio ini adalah net operating cycle ratio. Rumusnya yaitu periode konversi persediaan ditambah periode konversi piutang dikurang periode konversi hutang. Yang keempat ada rasio perputaran modal kerja. Rasio ini untuk mengukur jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menghasilkan penjualan tertentu. Modal kerja yang tinggi menghasilkan modal kerja yang menguntungkan perusahaan. Dapat diartikan bahwa penjualan yang didapat perusahaan harus mencukupi modal kerja yang tersedia. Rumus rasio perputaran modal kerja adalah penjualan dibagi modal rata-rata kerja.
Yang kelima ada rasio perputaran persediaan. Jenis rasio aktivitas ini untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan dalam mengelola persediaan yang dapat dilihat dari kesuksesan konvensional penjualan dalam 1 tahun. Rasio perputaran persediaan menunjukkan seberapa cepat suatu perusahaan menghabiskan persediaan barangnya pada periode. Rumus rasio perputaran persediaan adalah harga pokok penjualan atau COGS dibagi rata-rata persediaan. Yang keenam ada rasio perputaran piutang. Nilai dari rasio perputaran piutang menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola penjualan secara kredit dan seberapa mudah perusahaan dalam memulihkan kredit dari pelanggan dalam periode pembayaran tertentu. Rumus rasio ini adalah pendapatan dibagi rata-rata piutang. Yang ketujuh ada rasio perputaran utang. Rasio perputaran utang untuk melihat berapa kali perusahaan membayar kreditor dalam 1 tahun. Rumus rasio perputaran utang adalah perputaran utang sama dengan pembelian dibagi rata-rata utang. Yang kedelapan ada Day Payable Outstanding atau DPO. Penggunaan DPO untuk melihat berapa hari atau rata-rata perusahaan dapat membayar kreditornya. Rumus DPO adalah 365 dibagi perputaran utang usaha. Yang terakhir ada Day of Sale Outstanding atau DSO. Jenis rasio aktivitas satu ini untuk mengukur berapa hari atau rata-rata perusahaan mengumpulkan pembayaran dari pelanggan. Rumusnya adalah 365 dibagi perputaran piutang. Selanjutnya itu ada contoh rasio aktivitas. Di sini ada contoh dan cara menghitung rasio aktivitas perputaran modal kerja. Hitunglah rasio perputaran modal kerja perusahaan FGX di bawah ini. Diketahui penjualan bersih senilai 500.000, aset lancar senilai 1 juta, kreditor senilai 750.000. Penjelasannya, modal kerja sama dengan 1 juta dikurang 750.000 sama dengan 250.000. Rasio perputaran modal kerja sama dengan 500.000 dibagi 250.000 sama dengan 2. Selanjutnya itu ada contoh cara menghitung rasio aktivitas perputaran piutang. Contoh berikut ini hasil dari tahun keuangan sebelumnya perusahaan FGX. Diketahui debitur awal 64.000, debitur akhir 72.000, penjualan kredit 800.000. Penjelasan. Debitur rata-rata sama dengan 64.000 ditambah 72.000 dibagi 2 sama dengan 68.000. Rasio perputaran piutang sama dengan 800.000 dibagi 68.000 sama dengan 11,76. Yang keempat, itu rasio profitabilitas. Next. Apa itu rasio profitabilitas? Rasio profitabilitas atau profitability rasio adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Next. Lalu ada tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Tujuan utama dari pengukuran rasio profitabilitas adalah untuk membantu manajemen dalam memahami kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan produk atau jasa. Dengan mengetahui rasio profitabilitas, manajemen dapat menentukan apakah perusahaan sudah menghasilkan laba yang cukup atau masih ada ruang untuk peningkatan. Lalu, manfaat lain dari rasio profitabilitas adalah sebagai alat untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing di industri yang sama.
Dengan membandingkan rasio profitabilitas antar perusahaan, manajemen dapat mengetahui apakah perusahaan sudah berada di posisi yang kompetitif atau masih harus meningkatkan efektivitasnya dalam menghasilkan laba. Selanjutnya itu ada jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentasi laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa. Gross profit margin mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Rumus perhitungan margin laba kotor adalah gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Yang kedua ada margin laba bersih atau net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Yang ketiga ada rasio pengembalian aset atau return on asset ratio. Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentasi keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari presentasi rasio ini. Rumus rasio pengembalian aset adalah ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Yang keempat ada rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio. ROE merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Rumus ROE adalah ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Yang kelima ada rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Return on sales adalah merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang juga disebut margin operasional atau operating margin atau margin pendapatan operasional. Rumusnya adalah return on sales, laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Yang keenam ada pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed. Return on capital employed atau ROCE merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase. Rumus yang digunakan adalah ROCE sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal kerja, atau bisa juga menggunakan rumus ROCE sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset dikurangi kewajiban. Yang ketujuh ada return on investment atau ROI. ROI merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. ROI berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Rumus return on investment adalah laba atas investasi dikurang investasi awal dibagi investasi dikali 100%. Yang terakhir ada earning per share atau EPS. EPS merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa atau calon pemegang saham sangat memperhatikan EPS karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Rumusnya adalah EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham preference
atau jumlah saham biasa yang beredar. Berikut adalah contoh soal dari rasio profitabilitas. Yaitu contoh perhitungan dengan rumus profitability ratio ini adalah perusahaan maju bersama melakukan investasi sebesar 500 juta kepada sebuah usaha penjualan produk kendaraan. Maju bersama ternyata mendapatkan penjualan sebesar 1.000 unit kendaraan. Dan dari penjualan tersebut perusahaan dapat keuntungan sebesar 600 juta rupiah. Diketahui keuntungan laba investasi sebesar 100 juta dan modal investasi awal sebesar 500 juta. Pembahasan. ROI sama dengan 600 juta dikurang 500 juta dibagi 500 juta dikali 100 sama dengan 20%. Jadi diperoleh ROI-nya adalah sebesar 20%. Contoh soal berikutnya yaitu contoh perhitungan menggunakan rumus rasio profitabilitas return on equity ratio atau ROE. Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan per tanggal 31 Desember 2017, PT Megah Sejahtera yang bergerak di sektor konstruksi memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 500 juta. Otoritas para pemegang saham adalah sebanyak 800 juta. Berapakah rasio pengembalian ekuitas atau return on of equity atau ROE PT Megah Sejahtera? Pembahasan. ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. ROE sama dengan 500 juta dibagi 800 juta. ROE sama dengan 62,5%. Oke, next. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok kami mengenai rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.